Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emrap Siri Sayara dengan NIM channel di 024018. Di sini saya dari Prodi Perpajakan D3. Saya akan menjelaskan tentang materi pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang wajib dibayar oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat, di mana penerimanya digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan. Sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting. Sementara, salah satu jenisnya yaitu PPh pasal 21, dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, atau tunjangan, kecuali bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan penghasilan kurang dari 300.000 per hari yang tidak dikenakan pemotongan. Rumusan masalah. Berapa PTKP dan PKP pegawai tidak tetap? Berapa tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap? Serta bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap? Pengertian pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023, yaitu tarif TER, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan Nomor 10 Tahun 2025, serta PER Dirjen Pajak terkait bukti potong dan e-Bupot. PTKP dan PKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Sedangkan penghasilan kena pajak atau PKP merupakan dasar pengenaan pajak yang setelah dikurangi PTKP. Bagi pegawai tidak tetap, jika penghasilan harian tidak melebihi 300.000 atau kualitatif bulanan tidak lebih dari 3 juta, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Namun, jika melebihi batas tersebut, maka perhitungan PKP mulai diberlakukan. PTKP tahunan sebesar 36 juta atau 100.000 per hari dihitung sesuai jumlah hari kerja yang dijalani. Dengan demikian, jika penghasilan harian lebih dari 300.000, maka selisih dengan PTKP harian akan dihitung sebagai PKP dan dikenakan pajak sesuai aturan. Selain itu, iuran jaminan sosial atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri dapat mengurangi penghasilan bruto sebelum perhitungan pajak, sehingga beban pajak lebih adil dan menyesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima. Tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Tarif PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan sistem tarif progresif. Artinya, semakin besar penghasilan yang diterima, semakin tinggi pula tarif yang dikenakan sesuai lapisan penghasilan. Jika penghasilan harian tidak melebihi 300.000, maka tidak ada pemotongan pajak. Namun, apabila penghasilan melebihi 300.000 per hari atau kumulatif bulanan mencapai 3 juta, maka bagian yang melebihi batas tersebut akan dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, jika dalam satu bulan jumlah penghasilan sudah lebih dari 8.200.000, maka perhitungannya dilakukan dengan cara disetahunkan dan tarif progresif diterapkan. Kemudian dibagi 12 untuk menentukan pajak bulanan. Ketentuan ini bertujuan agar pekerja dengan penghasilan rendah tetap terbebas dari pajak, sementara pekerja dengan penghasilan menengah hingga tinggi dikenakan kewajiban pajak secara proporsional. Cara menghitung PPh 21. Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Pertama, tentukan besarnya upah harian. Jika upah harian tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif bulanan tidak lebih dari 4.500.000, maka tidak ada pemotongan PPh 21. Jika upah harian melebihi 450, maka bagian yang melebihi 450 akan dikenakan tarif 5%. Apabila penghasilan kumulatif bulanan melebihi 10.200.000, maka penghasilan tersebut disetahunkan dan dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17. Kemudian, dibagi 12 untuk mengetahui kewajiban bulanan. Contoh perhitungan. Sebagai contoh, Rafiq adalah tenaga lepas kerja desain grafis yang menerima fee sebesar 5 juta. Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikalikan 50% dari penghasilan bruto, yaitu 5% dikali 50% dikali 5 juta.
sama dengan 125.000. Apabila Rafiq tidak memiliki NPWP, maka tarif yang berlaku lebih tinggi, yaitu 120% dari jumlah pajak sehingga PPh 21 yang harus dibayar menjadi 150.000. Kesimpulan, pegawai tidak tetap adalah pekerja yang hanya memperoleh penghasilan ketika bekerja, baik berdasarkan jumlah hari, jumlah hasil pekerjaan, maupun penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. PPh pasal 21 tidak dikenakan apabila penghasilan harian masih di bawah 300.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan tidak lebih dari 3 juta. Namun, apabila penghasilan melewati batas tersebut, maka dilakukan perhitungan secara ketentuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif progresif yang berlaku. Aturan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berusaha memberikan keadilan, di mana pekerjaan dengan penghasilan rendah dibebaskan dari beban pajak, sementara yang berpenghasilan lebih tinggi diwajibkan berkontribusi lebih besar. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, ketentuan ini dapat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung penerimaan negara untuk membiayai kepentingan umum. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada salah baca. Saya Emrap Sirisara, terima kasih.